Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang time series analysis atau metode peramalan. Kemarin kita sudah belajar beberapa metode, kita sudah belajar tentang naive model, kemudian kita juga sudah belajar tentang exponential smoothing. Exponential smoothing yang kita pelajari itu adalah single exponential smoothing. Kemudian hari ini kita akan belajar dengan metode peramalan, judulnya average method. Jadi kita akan belajar tentang average method. Jadi nanti average method itu ada dua, ada namanya single average, kemudian ada yang kedua adalah moving average. Nah, kita review sekilas tentang metode peramalan yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama itu adalah naive model. Kita kemarin sudah belajar tentang naive model. Metode ini ada dua juga. Pertama itu adalah naive model 1. Naive model 1 itu adalah mengasumsikan bahwa nilai periode berikutnya itu sama dengan nilai periode sekarang. Artinya kalau kita mau meramalkan satu tahap ke depan, itu sama dengan periode sekarang. Itu naive model 1. Kalau kita lihat rumusnya seperti ini untuk data naive model 1. Kemudian kita kemarin juga sudah belajar tentang naive model 2, jadi ada dua rumus dalam naive model 2. Y taksiran T plus 1 sama dengan YT plus dalam kurung YT min YT min 1. Atau dengan rumus yang berbeda juga bisa digunakan. Ini naive model 2. Nah, ini adalah contoh kemarin yang sudah kita pelajari. Jadi untuk meramalkan data kesimpulan kalau kita menggunakan naive model 1 berarti sama, berarti 182. Dengan naive model 2 kita juga bisa menghitung dengan rumus yang sudah saya tunjukkan barusan. Nah, exponential smoothing. Kemarin kita juga belajar tentang exponential smoothing. Kalau saya review sekilas, yang kita pelajari itu adalah single exponential smoothing. Jadi exponential smoothing itu sebetulnya ada beberapa bagian lagi. Ada single exponential smoothing, kemudian ada double exponential smoothing. Yang kita pelajari itu adalah single exponential smoothing untuk stationary data. Nah, rumusnya seperti ini. Y taksiran T plus 1 sama dengan alfa kali YT plus 1 min alfa YT taksiran. Ini adalah exponential smoothing. Nah, ini contohnya kemarin. Jadi untuk meramalkan data ke-9 ini, maka kita harus memiliki nilai forecast pertama dulu. Jadi forecast pertama itu misalkan di sini 180 dicontoh. Kemudian ada alfa 0,10. Alfa ini adalah peneliti yang menentukan. Jadi untuk meramalkan data ke-9, maka kita harus meramalkan satu persatu ramalannya dulu. Kita harus meramalkan data kedua, kita harus meramalkan data ketiga, keempat, lima, hingga ke-9. Sehingga itu harus berurutan dalam menghitung single exponential smoothing. Ini yang kemarin. Yang kemarin, jadi kita ramalkan ramalan data kedua, hasilnya 180, kemudian ketiga, 4, 5, kemudian ramalan ke-6, sampai pada ramalan ke-9. Jadi harus menghitung satu persatu. Untuk mendapatkan hasil ramalan ke-9, kita harus menghitung ramalan satu persatu dari ramalan kedua sampai ramalan ke-9. Nah, kemudian teman-teman ini yang akan kita pelajari sekarang, namanya average methods. Ada dua, namanya single average. Single average itu apa? Jadi yang kita gunakan itu adalah, jadi untuk meramalkan data satu tahap ke depan, maka kita harus meramalkan data-data sebelumnya. Atau maksud saya itu adalah merata-rata data-data sebelumnya. Jadi untuk meramalkan satu tahap ke depan, kita harus merata-rata data-data sebelumnya. Jadi misalkan saya mau meramalkan data ke-9, maka ramalan data ke-9 itu adalah sama dengan rata-rata data ke-1 sampai ke-8. Itu adalah single average. Saya mau meramalkan data ke-8, maka saya harus meramalkan data ke-1 sampai data ke-7. Itu adalah single average. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada namanya moving average. Jadi moving average itu ini adalah pergerakan rata-rata. Jadi untuk meramalkan data kita harus menentukan dulu lengthnya. Lengthnya itu adalah
berapa banyak rata-rata yang akan kita gunakan untuk meramalkan data. Apakah kita mau meramalkan dengan menggunakan length 33, artinya kita meramalkan datanya itu rata-rata 3 sampai kita mendapatkan ramalan ke T+1 atau data yang mau kita ramalkan, seperti itu. Itu moving average. Habis ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara menghitung single average dan moving average, termasuk yang kemarin. Nah, kita sudah mempelajari beberapa metode, mulai dari naive model 1, naive model 2, single exponential, smoothing, single average, termasuk moving average. Mana model tersebut, mana hasil ramalan yang paling bagus, maka kita harus memiliki ukurannya. Ukurannya apa? Ukurannya itu adalah MSE. Jadi untuk mengukur seberapa akurat data tersebut, maka kita menggunakan namanya MSE. Apa itu MSE? MSE itu adalah mean square error. Nah, rumusnya apa? Rumusnya sigma T berjalan dari 1 sampai N, YT min YT taksiran kuadrat dibagi N. Jadi ini adalah rumus untuk mengukur akurasi suatu hasil ramalan, suatu metode ramalan. MSE yang paling kecil itu adalah metode yang paling bagus. Jadi error semakin kecil itu semakin bagus. Sekarang kita coba menghitung satu-satu dari 3 metode tersebut dengan menggunakan Excel. Kita coba. Nah, oke. Jadi ini saya sudah membuat. Jadi ini misalkan naif 1. Kemarin kita sudah mempelajari naif model 1, teman-teman. Nah, bagaimana meramalkan naif 1? Jadi misalkan saya mau meramalkan data kedua. Data kedua itu berarti sama dengan data pertama, 180. Berarti sama dengan ini. Data ketiga sama dengan data 168. Nah, dan seterusnya. Kalau kita mau meramalkan data ke-9, berarti hasil ramalan data ke-9 itu adalah 182. Artinya kalau kita tarik straight seperti ini. Jadi ramalan data ke-9 182. Jadi ini langkahnya di dalam menghitung naif model 1. Caranya gampang ya teman-teman untuk naif model 1. Nah, sekarang kita menghitung MSE-nya, mean square error-nya. Mean square error-nya bagaimana? Caranya bagaimana? Kita lihat rumusnya. Rumusnya kan YT, min YT taksiran dikuadratkan dibagi N. Jadi kita harus punya data aktualnya, YT ini data aktual, YT ini YT topi ini adalah data ramalan. Data ramalan. Jadi harus lengkap dua-duanya. Kalau teman-teman lihat di sini, jadi untuk data ke-1 taksirannya tidak ada atau ramalan tidak ada, aktualnya ada. Nah, sedangkan yang data ke-9 itu aktualnya tidak ada, ramalannya ada. Maka kita menggunakan yang sama-sama ada. Yang sama-sama ada. Kita menghitung errornya. Kita menggunakan ini. Maka caranya bagaimana? Sama dengan Y aktual ini dikurangi ini. Dikurangi. Seret. Kita tarik ke bawah sampai yang sama-sama ada. Nah, sampai sini. Nah, kemudian rumusnya diapakan? Dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Kita kembali sama dengan ini dikuadratkan. Thread. Terus 44. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, MSE-nya bagaimana? MSE itu kan rumusnya apa tadi? Oh, mohon maaf. Nah, MSE itu dibagi N, dibagi banyaknya data. Banyak data ya kita hitung aja. Berarti kan rata-ratanya. Kita hitung aja MSE itu adalah rata-rata dari E kuadrat ini, error kuadrat. Sama dengan, ini sudah saya hitung, sama dengan average. Kemudian kita tarik aja, thread. MSE-nya 222,85. Seperti ini teman-teman. Jadi caranya gampang ya. Oke, itu naif 1. Naif 2, bagaimana? Naif 2 itu rumusnya apa kemarin? Rumusnya kalau kita kembali ke naif 2, oke, kita lihat naif 2, thread. Nah, YT plus YT min YT min 1. Jadi untuk meramalkan data ke 1 ya nggak bisa karena kita butuh data sebelumnya. Jadi kalau kita mau meramalkan data kedua apakah bisa? Nggak bisa karena kita butuh 2 data sebelumnya. Maka yang bisa itu adalah data ketiga. Sama dengan apa? Sama dengan kita lihat rumusnya.
YT sama dengan YT plus YT min YT min 1. Berarti sama dengan data kedua ditambah ini, data kedua dikurangi data pertama. Seperti ini. Oke, seperti ini. Kita lihat, kita cek lagi rumusnya. Plus YT, ini ya yang ini. YT plus YT min YT min 1. Oke, betul? Kita klik 156. Kita tarik ke bawah. Nah, sehingga didapatkan ramalan 184. Nah, setelah itu kita hitung errornya. Kita hitung errornya yang sama-sama ada. Yang sama-sama ada berarti ini yang sama-sama ada. Kita kasih tanda ini aja. Nah, sama dengan kita hitung errornya 159 minus Y hat ini. Thread ini. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, sampai di sini. Kemudian kita kuadratkan. Kita kuadratkan sehingga didapatkan hasil. Nah, ini. Kemudian mean square error-nya bagaimana? Tinggal kita rata-rata error kuadratnya. Berarti MSE untuk naif model 2 itu adalah 494. Oke, sudah selesai. Single exponential smoothing sekarang. Kemarin kita sudah menghitungnya. Nah, prediksinya yang pertama itu kan 180. Sudah kita ketahui kemarin di soal yang ini. Nah, di soal yang ini kita sudah punya forecast pertama itu sudah diketahui 180, alfanya 0,1. Nah, ini kalau kita masukkan kemarin rumusnya ini ya. Ini kita masukkan dengan menggunakan alfa kali YT ditambah 1 min alfa YT taksiran. Kita masukkan ke rumus, ini sudah saya hitung. Nah, 0,1 dikalikan Y aktual B3 ditambah 1 min 0,1 kali C3. C3-nya itu adalah ramalan ini ya. Kemudian untuk meramalkan data ketiga 0,1 dikalikan B4 168 ditambah 1 min 0,1 kali C4. C4 itu adalah taksiran data kedua. Seperti ini dan seterusnya sampai ke bawah sehingga Y9 tinggal 0,1 dikalikan 182 ini ditambah 1 min 0,1 dikalikan C10 180,61 sehingga didapatkan 180,75. Kita sekarang menghitung errornya. Errornya yang sama-sama ada ya ini. Nah, sama-sama ada. Berarti kita tulis ini min. Y prediksinya, Y aktual. Nah, kita tarik thread sampai sini. Ini dikuadratkan. Dikuadratkan, kita tarik ke bawah. Nah, MSI-nya berapa? MSI-nya rata-rata dari E kuadrat. Sama dengan average ini. Nah, kita buat ini. Nah, 181,34. Jadi ini adalah mean square error untuk single exponential smoothing. Nah, sekarang average method. Nah, average method itu ada dua. Sorry, ini adalah average method. Kita tulis saja average method. Nah, seperti ini. Nah, ada dua. Ada single average. Kemudian yang kedua itu adalah moving average. Jadi ini moving average. Nah, sekarang kita mau menghitung single average. Single average bagaimana rumusnya? Kita lihat rumusnya. Kita lihat teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, untuk meramalkan YT plus 1 sama dengan YT per N. Kita coba sekarang. Jadi untuk meramalkan data ke 1 apakah bisa? Nggak bisa, karena kita butuh data sebelumnya. Maka yang bisa itu adalah meramalkan data kedua. Data kedua itu adalah rata-rata data pertama. Karena ini data pertamanya 1 ya langsung aja gini, 180. Data ketiga bagaimana? Data ketiga itu adalah rata-rata dari data ke-1 dan data kedua. Nah, keempat bagaimana? Data keempat itu adalah rata-rata data 1 sampai 3. Seperti itu. Kelima adalah rata-rata 1 sampai 4. Seperti ini. Yang keenam, kita teruskan. Berarti rata-rata 1 sampai 5. Yang ketujuh juga
rata-rata 1 sampai 6. Thread. Kemudian ramalan data ke-8 1 sampai 7. Nah, kemudian yang terakhir yang paling penting ini adalah berapa ramalan untuk data ke-9, tinggal di rata-rata semuanya seperti ini. Nah, berarti ramalan data ke-9 itu adalah 179,88. Sekarang kita menghitung MSE-nya, mean square error-nya berapa. Jadi yang bisa dihitung itu adalah yang sama-sama ada aktual sama taksirannya atau prediksinya. Kita buat ini dikurangi, kita hitung errornya terlebih dahulu, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian baru dikuadratkan. Nah, kuadratkan seperti ini, kita tarik. Nah, baru kita bisa menghitung MSE-nya sama dengan average dari error kuadrat ini. Jika didapatkan 246,82. Berarti mean square error untuk single average itu adalah MSE 246,82. Itu single average. Nah, selanjutnya metode yang lain namanya moving average. Nah, kita tulis saja moving average seperti ini. Nah, bagaimana langkahnya? Jadi kan rumusnya kan seperti ini, teman-teman. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi moving average itu adalah pergerakan rata-rata. Panjangnya berapa rata-rata yang akan kita gunakan itu tergantung peneliti mau menggunakan berapa. Misalkan saya menggunakan lengthnya 3. Nah, lengthnya 3. Kita lihat. Lengthnya 3. Berarti kita mau meramalkan pergerakannya itu bergerak 3-3. Jadi ramalannya itu bergerak 3-3. Maka di sini kita buat dulu rata-rata. Jadi kalau meramalkan rata-rata 3, berarti kita dimulai dari sini. 3 data pertama. Berarti kita buat rata-ratanya, kita hitung rata-ratanya 3 data pertama. Thread seperti ini, 169. Kemudian rata-rata 3 rata-rata kedua. Berarti dimulai dari 2 sampai ke 4. Hitung. Nah, kemudian 3 rata-rata selanjutnya. Berarti 3 sampai 5. Seperti ini. Kemudian selanjutnya 4 sampai 6. Oke, kemudian ini yang nomor 7, 5 sampai 7. Oke. Kemudian ini 6 sampai 8. Thread 189. Sudah selesai. 7 sampai 8 yang mau kita ramalkan itu adalah data ke-9. Nah, jadi teman-teman, ini adalah rata-rata 3 rata-rata ya, pergerakan 3 rata-rata. Sedangkan prediksinya, fits-nya atau hasil prediksinya itu ada di kolom Y hat ini atau Y hasil prediksi. Maka kita bisa meramalkan itu adalah mulai dari ramalan data ke-4. Sedangkan 3 data di atasnya itu kosong. Karena kita kalau melihat rumus YT plus 1 sama dengan YT plus YT min 1 dan seterusnya sampai YT min N plus 1 bagi N. Jadi untuk meramalkan ini mulai dari data keempat. Berarti ini sama dengan ini. Nah, kemudian ramalan data kelima itu adalah 167,33. Ramalan data ke-6 itu adalah 174,67. Nah, dan seterusnya sampai saya tarik sampai data ke-9. Ramalan data ke-9 itu adalah 189 ini. Nah, kita sudah menyelesaikan hasil ramalan dengan menggunakan moving average dengan panjang 33, pergerakan 33. Moving itu kan pergerakan rata-rata 3 ya, 3 bagian, 3 data ya. Nah, baru kita menghitung residualnya atau errornya. Seperti biasa, kita beri tanda dulu yang sama-sama
lengkap. YT dan Y hat-nya. Berarti yang sama-sama lengkap ini. Nah,